dua teman saya, Destri Wahyuni dan Lilis Setiawati. Nah, di sini kita akan membahas tentang kasus mahasiswa Universitas Indonesia yang awalnya diduga bunuh diri, tetapi setelah dicek bukti-bukti dan otopsi tubuh yang menunjukkan bahwa hasil yang berbeda dan ditemukan banyak kejanggalan sehingga penyimpulan ini dinamakan kasus penghilangan nyawa. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk, mari kita bahas. Nah, jadi itu pada tanggal 21 Maret tuh keluarganya Aksaina nih mau liburan tuh kan ke Borobudur. Nah, di situ ayahnya nih mau ngajak Aksaina gitu. Aksaina, kamu mau ikut gak ke Borobudur gitu kan? Nah, terus tuh Aksaina nih gak mau karena dia lagi sibuk kuliah gitu kan. Nah, terus itu ayahnya Aksaina nih bilang, kamu bukannya kemarin mau beli sepeda ya? Mana foto-foto sepedanya, nanti ayah beliin gitu kan. Nah terus tuh, oh iya nanti aku kirim. Nah nggak taunya itu tuh merupakan komunikasi terakhir antara keluarga dan Aksaina gitu kan. Terakhir ya? Iya, nah terus itu sampai tanggal 25-nya itu udah berapa hari itu ya? 3 sampai 4 hari. Yeah. Keluarga tuh masih mau hubungin Aksaina. Nah, nggak aktif tuh kan nomornya kan keluarga tuh mau nanyain kok Aksaina nih belum ngirim-ngirim gitu kan foto-fotonya gitu kan, foto-foto sepedanya kan yang dia mau. Nah, terus pada tanggal 26 Maretnya itu besoknya ada berita tuh di sosial media bahwasannya adanya penemuan jasad laki-laki di Danau Kenangan UI gitu. Nah, di situ ayah sama ibu nih mendengarkan ngebaca berita itu, dia nggak terlalu khawatir sama berita itu. Biasa-biasa aja ya? Iya, karena dia nggak kepikiran bahwa saya itu bakalan Aksaina gitu kan. Terus sampai tanggal 29, udah hampir mau semingguan gitu, ayah sama ibu nih masih, kok Aksaina ini sampai sekarang nggak ada kabar ya gitu kan. Nah terus tuh ayah sama ibu memutuskan buat menyuruh om sama tantenya Aksaina yang kebetulan tinggal di Depok juga untuk minta tolong ke kosannya Aksaina ngecek kabarnya Aksaina gitu. Nah di hari itu, di tanggal 29 itu, om dan tante memutuskan ke kosan. Di kosannya si Aksaina. Iya. Nah terus itu di situ dia ketemu sama penjaga kos, dia nanyain kabar Aksaina di sana. Kata penjaga kos, ada kok, kemarin aku masih lihat Aksaina kok gitu kan. Nah tapi entah kenapa di situ om dan tantenya Aksaina tidak diizinkan masuk sama penjaga kos. Nah di situ ya udah nggak terlalu dihiraukan, om dan tante langsung pulang karena dia tahu kabarnya Aksaina masih baik-baik aja kan. Dia pulang ke rumah atau kemana? Dia ke rumah si tante itu. Di malam harinya itu ternyata nomornya Aksaina itu aktif. Nomor ibunya nomor si Aksaina ini aktif, dan ibunya tuh mau menelpon, diangkat dong. Dia seneng banget tuh awalnya tuh. Tapi ternyata yang ngangkatnya bukan si Aksaina yang ngangkat. Iya, yang ngangkat itu temannya Aksaina, namanya itu Jibril. Dia ngaku kalau dia sekarang lagi di kosannya Aksaina. Iya, dia bilang gini, ya tante aku lagi di kosannya Aksaina ini gitu kan. Aku juga lagi nyari Aksaina gitu. Di sini pas aku buka kosannya kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi aku cuma ketemu handphonenya. Jadi aku mau aktifin handphonenya gitu kan. Nah di situ ayah sama ibu di Jogja itu kayak, oh ada nggak beres nih sama Aksaina. Udah mulai khawatir ya. Gitu kan. Nah terus tuh besoknya di tanggal 30 ayah, nama ayahnya ini Pak Mardoto ya. Mardoto. Iya, nah Pak Mardoto ini memutuskan untuk pergi ke Jakarta, mau nemuin kosan Aksaina, mau cari kabarnya Aksaina gitu kan. Mencari tahu ya, bagaimana keadaan si Aksaina. Nah terus itu pas mau terbang itu Pak Mardoto nih dibilang tuh sama tante, Pak Mardoto coba deh lihat, cek gitu kan, cek jasad mahasiswa yang tenggelam pada tanggal 26 itu kan, sebelumnya kan, siapa tahu itu Aksaina gitu kan. Nah terus awalnya itu Pak Mardoto tuh nggak mau lah, karena dia percaya lah dia. Percaya dia nggak bakalan. Nggak mungkin itu anaknya. Betul. Nah terus itu
tanpa berpikir panjang, Pak Mardoto akhirnya ya udah dia mau ngecek tuh jasad itu. Nah, pas dia udah sampai di Jakarta, dia langsung ke rumah sakit Polri Kramat Jati gitu kan. Di sana itu tempat di mana jasadnya itu diletakkan gitu kan. Nah, di situ pas Pak Mardoto melihat jasadnya, dia tidak mengenal jasad itu karena di wajahnya jasad itu tuh hitam gitu kan, banyak luka lebam, intinya tuh Jadi nggak bisa dikenal gitu iya, ya. nggak bisa Itu dikenal. wajah si Arsena atau bukan ya? Betul. Nah, terus itu Pak Mardoto ini memutuskan ke Polsek Beji, di mana itu semua barang-barang korban diletakkan di situ gitu, kayak baju atau sepatu atau apa-apa yang dipakai selama tenggelam itu diletakkan di situ kan. Awalnya Pak Mardoto ke Polsek itu dia tidak diizinkan masuk, tidak diizinkan melihat barang-barang sama polisi. Pak Mardoto memutuskan untuk pergi ke gedung fakultasnya dia, ke kampusnya Aksena gitu kan. Nah, dia di sana ketemu sama dosen, sama temannya Aksena juga. Nah, temannya itu Jibril, ada Jibril. Oh ya, Jibril yang itu tuh. Ya, yang meneapan malam itu kan. Nah, di situ tiba-tiba si Jibril itu ngasih kertas ke Pak Mardoto. Dia bilang gini, "Kak, ini loh kertas kayak surat jasad gitu, surat apa sih, surat kematian gitu kan, kalau itu tuh tulisannya Aksena gitu kan." Nah, terus itu di situ Pak Mardoto tuh kaget dong. Kaget lah. Nah, isi suratnya itu tulisannya tuh gini, "Will not return for eternity, please don't search for existence, my apologies for everything." Nah, itu tuh kayak intinya tuh tidak akan kembali ke keabadian, jangan mencari keberadaan, permohonan maafku untuk semua. Nah, terus itu di bawahnya itu ada tanda tangan dan namanya Aksena. Terus, Nah, lalu dia diajak sama dosen dan tim-tim di kampusnya itu buat pergi ke Polsek Beji lagi, yang tempat barang-barangnya itu kan. Nah, di sana diizinin tuh Pak Mardoto buat ngecek barang-barang korban gitu kan. Dan benar di sana itu memang benar barang-barang si Aksena. Iya benar, itu barang-barangnya Aksena. Pak Mardoto ingat banget itu bajunya tuh baju yang pernah dibeli Pak Mardoto gitu dulu. Nah, di situ Pak Mardoto tuh terpuruk banget. Ya kaget lah. Kaget banget dia di situ. Itu udah hilangnya berapa hari sudah? Iya udah lama banget. Hilang tiba-tiba dia dapat kabar anaknya meninggal tanpa nggak tahu sebab akibatnya apa gitu kan. Nah, jadi kasusnya si Aksena ini bagaimana ya? Kok bisa dia tenggelam di danau itu? Terus siapa sih yang pertama kali melihat si Aksena? Nah, jadi jasad Aksena ini ditemukan di Danau Kenanga UI. Sekitar situlah ya? Iya. Terus saksi pertama yang menemukan jasad itu adalah Fahri. Fahri ini mahasiswa juga atau dosen? Atau bagaimana? Fahri ini adalah seorang mahasiswa. Oh, sama seperti si Aksena ya? Iya, betul. Nah, awalnya ini Fahri ini tuh tujuannya ingin pergi ke perpustakaan. Nah, yang karena perpustakaannya itu arahnya melewati Danau Kenanga, nah dia lewatlah situ. Pas dia melewati situ, kok kayak ada tangan. Nah, dia mendekatlah. Setelah mendekat, yang awalnya tadi dia kira boneka, kok berubah jadi jasad. Nah, ada mukanya terlihat di situ sama tangannya. Kebetulan di situ juga ada polisi kan di sekitar danau situ. Nah, polisi juga tuh melihat ada seorang perempuan karyawan UI. Nah, Fahri itu langsung lah memanggil mbak itu kan, Mbak, tolong panggilin warga UI dong, minta tolongan untuk mengangkat jasad. Nah, setelah warga UI itu datang mengangkat jasad, nah barulah jasadnya dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Di situ diotopsi kan.
4 hari kemudian barulah jasad itu teridentifikasi bahwa bernama Aksena Ui. Iya, seperti tadi. Ya. Nah, banyak tuh orang yang bertanya-tanya, kok bisa sih padahal Aksena ini Anak yang rajin. iya rajin, Berprestasi, ya. Kayak sebelumnya juga beberapa hari kemarin itu terlihat baik-baik saja. Kok tiba-tiba dia terlihat tenggelam kan. Nah, sudah situ Mungkin orang-orang tuh ngiranya dia tuh bunuh diri karena stres. Mungkin orang-orang ngiranya dia bunuh diri gitu kan. Mungkin saja ya, mungkin. Terus juga ada yang mengira dia tuh stres karena olimpiade. Gimana sih yang olimpiade itu? Nah, awalnya kan dia tuh juara pertama kan di bidang biologi. Iya. Nah, di situ dia tuh nilai paling tertinggi kan. Nah, setelah itu dia tuh mengikuti lomba nasional kan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di situ tuh ternyata Ada dia yang lebih tinggi lebih tinggi nilainya. nilainya Jadi kan. kayak frustasi gitu Iya, ya, nilai orang yang sih, tinggi. ya, orang ngiranya begitu kan. Hmm. Dia bakal bunuh diri gitu kan karena stres gitu kan, karena dikalahkan gitu kan. Nah, jadi kasusnya si Aksena ini apa benar-benar dia bunuh diri atau memang ada orang yang ingin mencelakainya? Nah, jadi tuh aku tuh baca di beberapa internet gitu. Internet. Ya. Nah, itu tuh ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Kita bahas beberapa aja ya. Nah, terus tuh pada tanggal 14 April 2015 itu hasil otopsinya nih keluar nih. Udah lebih dari 12 Hasil dari pemeriksaan selama bertahun-tahun itu ya? kok bertahun sih? Beberapa minggu. Bulan. Iya. Nah, terus itu udah hampir 2 minggu deh. Oke. 2 minggu. Dua mingguan. Nah, terus tuh Baru keluar tuh. iya hasilnya. Nah, itu tuh tim kepolisian itu menemukan beberapa luka memar di bagian kepala belakangnya itu, di bagian kening, di bagian telinga gitu kan. Bahkan tuh bibirnya Aksena tuh robek. Ini sudah jelas-jelas bukan Ya seperti bukan ada yang bunuh diri. mencelakai. Memang ada yang ingin mencelakainya. Benar-benar. Nah, terus itu hasil otopsinya itu terdapat air sama pasir di paru-parunya Aksena. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa Aksena ini tenggelam itu dia tuh masih hidup. Dalam masih dalam keadaan hidup ya. Dia pas udah di dalam baru dia menghembuskan nafas terakhir. Ya, Oke. betul. Nah, terus itu karena danau itu nggak dalam banget loh, masih jangkar, soalnya sekitar 1,7 meter, Rendah. masih rendah ya. Nah, itu tuh kenapa dia nggak bisa bernafas, nggak bisa minta pertolongan, karena dia kan memakai ransel tuh seperti kata Ya jelas dia nggak bisa lagi gitu. Iya, nah ranselnya kan isi itu tadi kan Batu-batuan yang besar yang kecil gitu ya, kan. betul. Itu tuh bisa aja beratnya itu sampai 14 kilo, sampai dia kesusahan kayak gini kan jadi Kasian banget. Nah, terus itu kalau emang dia bunuh diri gitu Nggak kan, mungkin, ini pasti nggak mungkin, bukan bunuh diri. nah bisa aja kalau emang dia bunuh diri, pasti dia tenggelam mau masuk ke danau itu dia memegang area pinggir-pinggir danau. Misalkan ada pohon, dia pasti memegang pohon atau memegang tanah gitu kan, untuk ini kan tuh turun ke danaunya. Nah, di situ entah kenapa tim kepolisian juga nggak mengecek area pohon apakah ada sidik Jari si Aksena nggak ada ya? apakah dia memegang pohon gitu kan, nggak tahu tim kepolisian tuh nggak ngecek gitu kan. Nah, ada lagi nih kejanggalan tuh di sepatunya. Sepatunya ini kenapa? Nah, tim kepolisian ini menemukan bahwa di balik sepatunya itu, di telapak Bagian sepatunya itu, di belakang. bagian tumit belakangnya Oke. itu rusak. Nah, gak masuk akal banget kalau misalkan emang Aksena ini mau masuk ke danau itu, dia pasti berjalan biasa aja Iya, gitu langsung kan. loncat gitu ya? Langsung loncat, gak mungkin sepatunya Aksena ini Kayak bekas-bekas gitu Iya, ya, belakang itu kan kayak bekas seretan ya. kayak rusak gitu. Nah. Nah,
orang-orang mengira bisa aja itu rusak karena diseret sama orang lain gitu, kayak mungkin ada orang yang Emang ada. mencelakai gitu kan, terus diseret dimasukin ke danau secara paksa ya. gitu. Oke. Nah terus sampai tanggal 4 Juni 2015-nya kematian Aksena tuh ditetapkan sebagai kasus penghilangan nyawa. Kan sebelumnya itu dinyatakan sebagai kasus bunuh diri. Ya, satu. Terus sudah kepolisian memutuskan sebagai penghilangan nyawa, dan sampai sekarang itu tidak ditemukan siapa korbannya. Jadi ditutup. Jadi sampai sekarang tuh belum. Tapi kepolisian tuh masih membuka kasus ini, tetapi tidak mencari lebih lanjut gitu. Tidak ingin melanjutkan kasus ini. Tapi masih bisa di ini. Bahkan sampai keluarganya Aksena itu membuat sosial media, Peduli Aksena namanya. Di sana orang-orang yang tahu tentang kasus itu dimohon sama keluarganya untuk memberitahu di sosial media itu gitu kan. Nah sampai sekarang nggak ada tuh. Belum Iya. ditemukan siapa si pelakunya. Iya, netizen juga orang-orang tuh berharap kasus ini terpecahkan gitu kan, terselesaikan. Keluarga juga butuh keadilan gitu kan. Kalau emang ini ada orang jahat, ada yang mengatakan, ada beberapa netizen bilang gini, katanya tuh pelakunya itu anak petinggi kampus. Jadi pihak kampus tuh nutupin biar nama baik kampus. Nah, Biar nggak kesebar gitu ya. iya, kalau misalkan berita ini udah Tersebar, mungkin si universitas itu. bakalan buruk namanya bakalan gitu buruk kan. Nah, jadi begitulah cerita tentang kasus Aksena. Semoga kasus Aksena cepat terungkap dan semoga pelakunya cepat ditemukan. Nah, jadi sampai di sini saja podcast kita hari ini dan sampai jumpa. I'll keep you safe in this house tonight. Hold on to me, baby, baby. I'll keep you safe in this house tonight. Hold on to me, baby, baby. Rest in peace to the world as it end as we know it. Death is pulling up.